Oke Mas Hilmi, jadi apa itu kira-kiranya ya Mas Hilmi ya? Mas Hilmi ini manusia apa bukan Mas? Manusia Mas, manusia. Oh, manusia. Iya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel aku Badut TV 2. Oke teman-teman, kali ini saya coba membuat podcast ya teman-teman ya. Siapa tahu bisa menghibur kalian. Jadi sekarang kita mau mengadakan perayaan ini ya, perayaan atas pembukaan acara. Enaknya dikasih acara apa ini Mas Ucet? Maksudnya enaknya ini dikasih acara apa, kayak ngobrol-ngobrol santai atau apa gitu, nama acaranya itu loh. Di sini kita masih berdiskusi teman-teman ya. Jadi jika memang kalian cocok dan kalian suka channel-channel yang seperti ini, tolong kalian apa kan Mas Hilmi? Subscribe terus Like terus komen dan share. Ya, Oke, siap. Oke, mantap. Oke Mas Hilmi, jadi kira-kiranya ya Mas Hilmi ya. Mas Hilmi ini manusia apa bukan Mas? Manusia Mas, manusia. Oh, manusia. Kalau manusia kenapa kalau hidup itu kok selalu malam hari Mas? Kalau pagi kok selalu tidur, itu kayaknya bukan manusia itu Mas. Kenapa? Masih ingin menikmati kehidupan Mas? Masih. Jadi dirakit dengan tidur tadi Mas. Iya. Jadi hidup Mas Hilmi ini banyak tidurnya. Waduh, ini bukan manusia teman-teman, keboi. Jadi kita mau memperkenalkan kepada kalian ini teman-teman ya, kalau Badut TV sekarang, TV 2 sekarang mempunyai program baru dan insya Allah akan segera tayang dan akan segera berjalan lah program ini Mas Hilmi ya. Oke. Jadi terima kasih buat Kang Ujek yang sudah menyediakan tempat untuk Badut TV 2 ya. Terima kasih Kang. Terima kasih. Tetap jadi kameramen andalanku yang ya. Jadi gini Kang, inginnya saya kan mengundang beberapa teman yang mempunyai pengalaman dan bisa di-sharingkan di sini dan juga didiskusikan di sini, Diceritakan ya. iya. Jadi acara ini bukan membahas tentang politik saja, bukan membahas tentang ekonomi, bukan membahas tentang popularitas, bukan membahas tentang karir saja, juga membahas horor juga di sini. Pokoknya bagi kalian yang mempunyai pengalaman-pengalaman unik, silakan komen di bawah kolom kami, dan jika kami tarik dengan pengalaman dan cerita yang Anda komen di bawah kolom itu, mungkin bisa kita ajak ngevlog lah bareng bersama kita. Bisa diceritakan di sini. Iya, bisa diceritakan di sini. Jadi silakan DM di Instagram aku. Oke, punya Instagram juga Mas? Enggak Mas. Oh, enggak punya. Enggak punya. Oh, siap. Kudet banget Mas Hilmi ini teman-teman ya. Jadi ini Mas Hilmi, ini acaranya enaknya kita kasih nama apa Mas? Kalau menurut Mas Hilmi? Nama apa Mas? Sharing, Badut sharing. bertukar pikiran. Oke, jadi kembali nanti sih kan. Goblok. Oke guys, Ya. kita akan menamai program ini dengan nama Badut Bincang Bareng Jidu. Masuk. Masuk ya? Setuju. Jadi program ini kita namai dengan program Badut teman-teman ya, Bincang Bareng Jidut. Jadi bebas di sini berbincang apa saja saya terima teman-teman. Entah itu kalian mempunyai pengalaman kebegal ataupun mulai dapat pengalaman kriminal yang lain lah, dan juga horor mistis pengalaman kalian yang pahit, semuanya saya akan terima teman-teman. Jadi kita di sini berdiskusi, apalagi jika kalian menonton YouTube aku terus ngerasa bahwa kalian itu tidak mempunyai seorang teman, merasa kesepian sekali, ingin mengeluarkan isi hati, silakan datang ke acara kami, bisa DM tadi ya di Instagram aku. Jadi kita akan ngobrol hati ke hati lah, seperti Mama Dede loh. Kamu kenal Mama Dede? Kenal masing guys. Mama Dede tapi gak kenal sama kamu kok. Mas enggak kenal, cuma Rulo mah. Oh, cuma tahu. Tahu di TV. Oh, siap. Jadi pengalaman apapun akan kita Terima sini. oke ya. Oke. Jadi sekarang mungkin kita bisa tanya-tanya sedikit ke Kang Hilmi ini ya. Pengalaman Kang Hilmi yang paling pahit apa Kang? Pengangguran.
yang sangat mendalam. Pengangguran Mas. Kenapa Mas? Memang sudah berapa lama Mas Yuli nganggur ini Mas? 3 bulan lek 4 bulan mas. Oh, berarti belum lama, Mas. Tapi Gitu. kalau pengalaman. kalau Mas Hilmi kan baru lulus sekolah kan, Ya. Mas. Jadi gini Kang Jack, kalau baru lulus sekolah itu biasanya 2 minggu yang dilalui setelah dia tidak sekolah itu biasanya ya teman-teman ya. Itu maksudnya dia itu pasti kalau setelah sekolah lulus pasti inginnya seneng-seneng dulu Mas ya. Nah, nyantai-nyantai dulu lah ya, habis perang otak. Jadi Mas Hilmi itu refreshing dulu, tapi biasanya jangkanya itu cuma 2 minggu Mas. Setelah 2 minggu kita biasanya merasakan timbul kayak kayak teman-teman ya, ingin sibuk lagi dan pasti keluar juga unek-unek pingin sekolah lagi. Apakah betul Mas ya seperti itu? Oke, betul. Jadi kita sepengalaman Mas, jadi satu server Mas, tenang saja Mas ya. Iya, aku melu rek. Nah, Oh iya, siap. Kameramen bolo. Mantap. Nganggur berapa tahun Mas? Kurang lebih mulai dari sekolah itu nganggur, Mas. belum kerja. Ya sudah, sempat kerja 1 hari keluar. Oh gitu ya. Situ nanti aja Mas Cek ya. Iya. Saya mau berbincang-bincang sama Siap. Kang Hilmi dulu, Kang. Nanti kameramen ada sendiri waktunya Kang. Kalau ingin ikutan tampil ada sendiri waktunya Siap. Kang. Ya. Tunggu saya di balik kamera, bolo. Ya, Ya. tapi jangan ikut-ikut dulu Kang ya. Oh, Sekarang siap. Kang ya. Biar saya berdiskusinya enak gitu loh Kang. Siap, siap. Jadi gimana tadi? Kang Hilmi? Pengangguran mas. Pengangguran. Nah, itu betul ya kan Mas ya. Ya. Habis sekolah selesai biasanya kita ingin Refreshing sekolah dulu. lagi karena memang semakin kita lulus dan mengenal dunia yang nyata teman-teman ya. Kalau masih sekolah itu masih ibaratnya masih belum berkenalan lah dengan Dunianya. kehidupan yang sebenarnya. Jadi kita yang sudah merasakan bagaimana kita mencari kerja itu susah waktu habis sekolah. Jadi itu timbullah rasa kepingin sekolah lagi. Biasanya gitu Kang. Wah Kang Hilmi ini nganggur sudah 3 bulan kan Kang ya. Itu pernah melamar kerja di mana saja Kang? Apa ada yang sudah dikerjakan? Banyak lamar di pabrik bir lah, belum kepanggil sekarang. Semakin Cepet kerja di pabrik petik nih mas. Pabrik PT. ayam tak petik, Mas. Ayam Oh, ayam. Terus, Mas? Itu Kok terakhir keluar? Pak. terakhir. Terakhir pengalamannya Kang Hilmi untuk bekerja ya. Terakhir di PT itu langsung kembali lagi ke PT pengangguran. Pengangguran. PT pengangguran lagi. Abadi. Oh abadi. Itu kalau siang itu kerjanya gimana itu Kang? Kalau PT pengangguran itu? Bangun tidur, Tidur, buat kopi. buat kopi, Tidur lagi. tidur lagi. Itu jadi kesehariannya Kang Hilmi seperti itu. Kesibukan Jadi kayak anu mas pingin kerja, kayak pengangguran gitu aja di rumah. Kayak enak dilihat orang tua lo mas. Hati saya kepingin bagian ke orang tua. Beraja Kang Hilmi ya, karena memang bukan Kang Hilmi saja yang frustasi karena mencari pekerjaan tidak nemu-nemu. Banyak di arah kita ini memang pengangguran yang sudah sampai ribuan lah, ribuan rakyat yang menganggur karena dampak COVID-19 ini ya mungkin bisa jadi alasan kita untuk susah susah mencari sekali kerja. mencari kerja. Dan harapan saya ya ini Kang Hilmi ya, harapan saya teman-teman ya semoga COVID-19 ini segera selesai Amin amin. karena kita sudah tersiksa sekali ya, Ya. sudah tersiksa sekali. Susah mas. Jadi cari kerja. cukup generasi kita saja, pemuda-pemuda yang tidak dianggap muda dan pemuda-pemuda yang mungkin sudah dianggap tua teman-teman. Karena kita masih muda, susahnya mencari kerja sama seperti kayak orang yang sudah tua. Meskipun kita masih ada tenaga, Ya. tetapi tenaga kita ini tak mudah untuk diapresiasi oleh orang-orang yang sudah mempunyai perusahaan, mempunyai pabrik. Jadi memang kenyataannya itu seperti ini. Bukan kita menyalahkan negara kita sendiri, tidak, memang kenyataan seperti ini. Jadi saya harus berani membuka kebenaran meskipun tombak itu ada di ujung kepala saya akan tetap berkata jujur dan berkata benar. Iya. Jangan takut Mas Hilmi berkata benar Mas. Hmm. Karena memang jiwa-jiwa yang selalu ingin merdeka pasti mempunyai jiwa-jiwa patriot yang tinggi. Jadi buat Kang Hilmi sendiri, rencananya mau cari kerja lagi apa gimana Kang? Sementara kalau covid ini kan susah mas cari kerja mas. Sementara refreshing dulu lah. Nanti kalau ada dampak covid hilang kan, insya Allah mas bisa kerja bersama loh. Ah, Covid angin mas. susah memang. Susah. Bukan kita saja, jadi kita harus
berpikir apa yang ada di bawah kita, Mas. Jangan pernah kita berpikir apa yang ada di atas kita. Jadi itu kalau kita berpikir terlalu panjang, kasihan kita, Mas. Jadi kalau menurut saya sendiri kan rezeki itu sudah ada yang ngatur dan porsinya sudah berbeda-beda lah. Jadi setiap orang mempunyai rezeki yang berbeda-beda, itu harus kita percayai lah, Mas. Tapi ini ya teman-teman ya, tapi biar semuanya yang menonton pasti ngerasakan seperti apa yang kita rasakan. Jadi saya merasakan bahwa ini teman-teman ya, kalian juga merasakan juga atau tidak. Cukup generasi kita saja yang merasakan susahnya mencari kerja, tapi untuk generasi anak bangsa yang selanjutnya, termasuk jika saya dianugerahi seorang anak, tolong berubahlah menjadi Indonesia yang dulu, yang tidak banyak aturan, yang sehat-sehat saja. Semoga dampak ini hanya menimpa kepada kita orang saja, tapi jangan sampai menimpa ke anak-anak kita nanti keesokan harinya. Jadi Indonesia saya harap semakin merdeka, biar musisi-musisi berkreasi kembali, dan juga kreator konten juga bisa kreatif lagi dan berjalan seperti yang sudah lalu, karena yang berlalu itu seru, Mas, rame. Berhubung ada dampak ini, semua kita jadi hidup seakan tidur bangun makan gitu-gitu aja. Sangat membosankan. Sudah 2 tahun kita diajar dengan COVID, dampak COVID ini, jadi sampai sepilah kebahagiaan yang dahulu itu susah untuk terulang kembali, teman-teman. Oke, itu saja dari saya, Kang Hilmi ya. Jadi buat Kang Hilmi sendiri, kira-kira sudah punya anak, Kang? Belum menikah, Mas. Tapi sudah tunangan ya, Mas? Ya. Oh, sudah tunangan. Tapi belum menikah. Tolong ditunjukkan, Mas, cincin tunangannya, Mas. Mana, Mas? Ini, Mas. Oh, berani nekat. Beneran, Mas? Ya, Mas. Lah, iya, Mas. Iya, sih. Iku lho cincinnya. Oh, kandani. Berarti nekat-nekatan, Mas ya, ingin memiliki temenan, Mas. Kapan Ikonane suwe, Mas. Sore. Suwe. Oh, suwe. Ayo, nekat-nekat lo, Mas, untuk menghalalkan sebuah yang dicintai lo, Mas. Belum siap menikah, Mas. Sumpah kayak terus ya. Kok bisa ngerti ya? Aku roh, Mas, dikandani Hilmi. Oh, diceritain. Iya, pas keluh kesahnya lo, Mas. Oh, gitu. Saya menyaring semuanya. Oh, pas waktu nyaring itu gak dapat ikan lohan, Mas? Enggak, Mas. Enggak. Oh, ikan cupang kan? Ulaup. Oke guys, jadi perbincangan ini mungkin membahas ke sedikit politik dan juga perekonomian Indonesia yang sekarang, teman-teman. Apalagi mau terjun ke bisnis apa saja sekarang juga susah. Mau memberi modal kemana lah, kita ini mau mencari modal kemana yang tidak dampak kerugian, Nyari teman-teman. uang susah. Pabrik pun susah. Apalagi nyari uang, Mas. Ada, Mas, kira-kira, Mas, pengalaman yang unik lah, Mas ya, pas waktu Mas Hilmi kerja ataupun pas nganggur, pengalaman yang unik bisa Mas Hilmi ceritakan lah, Mas, sedikit demi sedikit. Nanti jadi bubur kacang hijau. Gak ada hijau, Mas. Potong. Ayo, Mas, menjelaskan, Mas. Iya, siapa tahu Mas ini bisa memotivasi yang menonton lah. Seperti gini loh, Mas, dan unik itu seperti kayak aku waktu itu kerja terus kepreset. Oh, Kan unik. Langsung keluar. Kepreset langsung keluar. Tapi uniknya unik. Uniknya di mana ya? Dimasukkan ke bagian edel-edel ayam. Unik, Mas. Oke, ini aslinya partner kerja saya dulu nih, teman-teman. Sama di pabrik ayamnya ya. Aja, Mas, patungan, Mas, di sana, Mas. Tapi ini parah ini bagiannya. Patungan siapa saja, Mas, patungan. Jadi gimana, Mas? Kalau gak ada pengalaman unik dalam bekerja, bisa ceritakan pengalaman pahitnya juga apa yang ada, yang pernah menimpa Mas Hilmi waktu jadi orang yang sangat membutuhkan kerja. Mas, pengalaman pahit yang ada. Oh, yang ada pahit ya. Iya. Bisa diceritakan, Mas? Pas waktu saya menyales, Mas ya. Kalau menyales mulai jam 8 pagi lah sampai menjelang isya, per bulannya Mas dibayar 600.000. Mas, Iya, Mas.
itu kelilingnya di mana saja tuh? Aku pas kelilingi ku anu mas Tanggulangin lah. Di Tanggulangin ya. Itu sales apa mas? Kalau boleh tahu. Sales kayak menawarkan barang yang lagi keluar zaman sekarang mas, Apa zaman sekarang mas? kayak kalung terapi itu mas. Oh kayak gitu. Tapi kalau Mas Hilmi mendapatkan pembeli itu Mas Hilmi dapat ceperan mas kalau kerja di sales itu. Dapat ceperan mas kalau jual mas, kayak laku lu barangnya iku anu mas, tambah naik gajiannya mas. Gitu. Jadi itu ditarget ya mas kalau jualan order sales itu ditarget. Maksudnya Bukannya- ditarget itu Mas Hilmi harus keliling ke Tanggulangin dan mendapatkan 30 rumah. Ada targetannya teman. Tidak, Ah. tidak mas, Oh tidak ada. tidak ada. Jadi seenak kita sendiri. Iya, kalau laku ya alhamdulillah, kalau gak laku ya gimana lagi, Itu belum rezeki. berjalan apa naik motor kendaraan atau gimana mas? Awalnya kalau dari CV Mm-mm. itu naik mobil, nanti ke Tanggulannya kayak menawarkan barang itu jalan kaki. Gitu. Berapa lama mas itu mas? Mulai jam berapa? Mulai jam 8 itu keluar dari CV, jam 10 lah sampai di sana. Iku anu Berjalan. apanya? Berjalannya itu. Berjalannya gimana mas? Oh mungkin maksudnya Mas Hilmi ini gini loh Ci, kayak diantar mobil biasanya kan setahu saya gitu Ci. Iya. Kalau sales itu biasanya diantar mobil mas. Iya. Terus kita diturunkan di suatu tempat atau perkampungan Kota. ya, dan di situ kita harus Menawarkan barang. ditarget menawarkan barang ya. Nanti kita dikasih lembaran sekiranya ini RT berapa ditulis Iya ya. gitu-gitu. Seperti itu ya. Saya tahu mas ya. Tahu ya Mbak? Iya. Kan seperti itu mas ya. Seperti itu. Kok bisa saya tahu mas? Ya nggak tahu. Karena memang dulu kerjanya sama saya. Dulu kerja sales sama saya. Jadi pernah kerja bareng. Tapi Mas Hilmi gak bisa jelaskannya teman-teman. Saking pahitnya mas. Iya, saking pahitnya. Gimana kalau sampean kan, menurut sampean kan pahit kan? Pahit. Kayak gitu Kita ya. 3 hari langsung pulang gitu. Iya. Jadi setahu saya itu kita harus berkreatif lah. Sekarang di zaman sekarang itu harus berkreatif. Karena kalau kita ingin pekerjaan yang layak mas ya, Susah. pekerjaan yang tidak pas-pasan, bayarannya tidak pas-pasan, maksudnya pas-pasan itu kita bisa mengasih lebih lah. Jadi kalau pas-pasan kita kan tidak bisa mengasih lebih mas. Iya. Kita hidup untuk kerja seperti itu, dan sampai kapan kita hidup dengan bayaran yang pas-pasan? Apakah kita sebagai manusia tidak mempunyai hak untuk menggapai keinginan yang Jelas punya mas. kan pasti punya, setiap insan pasti punya. Jadi memang di Indonesia ini susah kalau mencari kerja yang layak, dan sangat mudah sekali mendapatkan kerja tapi kerjanya itu tidak layak. Indonesia ini butuh orang yang benar-benar adil dan benar-benar jujur, karena memang di negara kita saat ini susah menemukan seperti orang-orang yang jujur dan berani tindak keadilan. Itu susah di zaman sekarang, itu memang susah. Jadi gini Mas Ilmi. Oh no. Dan intinya Sik. Kayak kerja lah mas, Berat. jangan sia-siakan. Sia-siakan apa nih? Kerja yang layak loh mas, jangan sia-siakan. Kalau kita kerja yang layak di Indonesia ini mungkin kita harus kuliah dulu. Jadi kita harus mengambil jurusan di Lebokno wong jero. Ya, itu jurusan yang harus kita pilih, Mas. Karena ada ya teman saya ya, jurusan ini tuh waktu sekolah itu jurusan listrik, Mas. Listrik. Tapi ya sekarang nganggur dia, Mas. Karena tidak nyebutkan namanya ya. Iya, pribadi. Pokoknya dia itu nganggur dan banyak sekali ya. Waktu itu saya juga pas fotokopi mas ya, ketemu sama teman saya yang selalu ranking 1 mas di sekolah. Saya saja sering nyontek ke dia Mas. Tapi dia pengangguran sampai sekarang. Tapi dia sekarang pas ketemu saya kerjanya apa ya mas? Apa? Fotokopi, nungguk loh mas. Maksudnya menjaga iya menjaga toko fotokopi. Jadi kan kita bisa melihatkan bahwa memang kejeniusan, kepintaran itu tidak menjamin kita untuk sukses, kita percaya itu kan ya.
karena memang rezeki itu ada yang ngatur. Kalau kita sukses semua, lantas bagaimana kehidupan ini? Mungkin tidak akan berjalan kan gitu. Jadi setiap insan mempunyai cobaan tersendiri. Pokoknya jangan sampai hentikan langkah kalian karena kerugian. Teruslah melangkah karena dunia tidak selamanya aman-aman saja. Hari apesmu tidak ada di tanggalan kan gitu kan Mas. Jadi kita Ada yang ngatur itu. ada yang ngatur. Kita nggak tahu. Menikmati aja. Jangan lupa berusaha. Oke, jadi pesan-pesan moral, saran dan juga nasihat mungkin buat para subscriber saya bisa Mas Hilmi kasih kepada yang menonton, seperti saran-saran Mas Hilmi tentang pekerjaan atau tentang apalah. Silakan Mas. Kalau kerja yang gak sukses jangan sia-siakan Mas. Sekarang nyari kerja susah, apalagi kayak nyelus-nyelus gitu, gak cukup gaji semua Mas. Ngasih orang tua ya kurang. Saya ingin sukses, Semua Mas. semua ingin sukses. Makanya kalau kerja bareng kayak jangan sia-siakan. Kok kerja sing model kok sing enak lah. Iya. Nah, sia-siakan. Kalau disia-siakan ya kayak gini, pengangguran, cari kerja lagi susah. Apakah benar dalam hidup susah kan ya? Susah kerja banget, sama Mas. sekarang karena ada dampak pandemi COVID-19. Apalagi kalau yang sudah berkeluarga seperti saya teman-teman ya, saya kan sudah berkeluarga ya, sudah menikah. Jadi saya sangat merasakan betul dampaknya, saya benar-benar merasakan betul sensasinya. Dan yang satu lagi, bukan saya aslinya teman-teman yang saya pikirkan, teman-teman. Kalau saya pribadi gak megang uang gak apa-apa teman, asalkan orang tua saya memegang uang dan asalkan istri saya juga memegang uang, saya tak masalah teman-teman. Meski saya hanya mendapat sedikit lah dari hasil yang saya kejar, dan hasil terbanyaknya yang meraih kesuksesan, yang merasakan kesuksesan saya adalah istri dan orang tua saya terutama teman-teman. Dan bila saya ditakdirkan untuk sukses kembali, saya akan mencoba untuk berbagi kesuksesan kepada rekan-rekan saya, teman saya, sahabat saya. Jadi doakan channel Badut TV 2 ini bisa menjadi channel yang dibanggakan, dirindukan, dan bisa membuat kalian terhibur. Seperti itu Mas ya. Oke Mas, jadi awal perbincangan kita ini masih panjang dan mungkin ada part keduanya, tapi bukan sekarang Mas ya. Jadi ini hanya untuk opening lah acara Badut ngobrol bareng Jidut di lokasi Kang Ucek ya. Terima kasih banyak Kang Ucek. Siap. Kita mau undur diri dulu ya Kang. Siap. Oke. Terima kasih banyak Mas Hilmi sudah berbagi pengalaman pahit ya. Pokoknya yang sabar Mas. Kita sama kok. Kita satu server. Yang penting kita harus bersama terus agar kita juga mendapatkan semangat dan tidak terpuruk, bukan Mas? Ya. Oke, selamat yang sudah menonton video saya. Yang baru menonton silakan kalian subscribe bila kalian mampu, dan jangan lupa klik loncengnya agar kita dapat muncul di beranda YouTube kalian. Oke, thanks for waiting. Salam. Haha. Oi.